Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini, Bapa Surgawi masih memberikan kita kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam mengiring Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, sebuah firman yang terambil dari Keluaran Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1-3 dan ayat 9-13 yang berbunyi demikian. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, dan dia menjawab, inilah aku. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan bangunlah Abraham pada pagi-pagi hari, lalu ia memelanai keledainya dan membawa bersamanya 2 dari orang-orang mudanya dan juga Ishak anak laki-lakinya, dan dia membelah kayu untuk persembahan bakaran itu. Kemudian dia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Di ayat 9 sampai dengan 13 yang berbunyi demikian, lalu sampailah mereka di tempat yang telah Elohim katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah, dan dia menyusun kayu-kayu itu, dan dia mengikat Ishak anak laki-lakinya itu, dan meletakkan di atas kayu-kayu di mezbah itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, Abraham, Abraham, dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan janganlah berbuat apapun kepadanya, karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu, anak tunggalmu dari aku. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di dalam peristiwa ini satu peristiwa yang sangat mengejutkan dan juga kalau boleh kita katakan mungkin mengerikan. Karena apa? Abraham sudah menantikan Ishak ini selama 25 tahun, dan setelah mulai besar, bahwa Yahweh katakan, anak yang kau kasihi Ishak itu persembahkan kepadamu, korbankan. Kata dikorbankan di sini dibakar, karena itu korban dalam perjanjian lama seperti itu. Dan Abraham sangat taat kepada Yahweh itu. Hari ini saya berikan temanya taat pada Yahweh. Kata taat di sini melakukan apa yang Yahweh suruh sesuai dengan perintahnya, tidak menambah, tidak mengurangi. Dikatakan tadi persembahkan anakmu Ishak, dia lakukan itu tanpa berpikir panjang karena dia tahu itu perintah daripada Yahweh. Saudaraku, di dunia ini kita tahu ada banyak aturan di dalam negara, di kantor-kantor, baik di pemerintahan, di lembaga-lembaga swasta ada aturan, dan harus kita lakukan aturan itu, taat pada aturan. Kalau tidak taat maka ada konsekuensinya, ada hukuman, ada sanksi yang harus kita alami. Ketika Yahweh ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden,
Yahweh juga buat aturan di Taman Eden itu, semua buah pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya dengan bebas. Kecuali yang di tengah taman tidak boleh dimakan, kalau dimakan akan mati. Dan kita tahu Adam dan Hawa tidak taat karena dipengaruhi oleh iblis, maka saudaraku, bahwa Adam dan Hawa memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh itu, dan Yahweh menghukum mereka, mengusir dari Taman Eden itu, harus susah payah mencari nafkah. Hawa dan perempuan harus sakit melahirkan, manusia harus mengalami kematian karena konsekuensi dari yang tidak taat itu ada. Jadi jangan bermain-main di dalam hidup kita sekarang ini, apalagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga dicobai oleh iblis sampai 3 kali, tetapi ketiga pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus, mengubah batu menjadi roti, dia tidak melakukannya karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Yahweh. Pencobaan yang kedua, membawa kebubungan bait suci dan suruh menjatuhkan diri untuk mencobai, tapi Tuhan Yesus katakan jangan mencobai Yahweh Elohimmu. Pencobaan yang ketiga, dibawa ke atas bukit yang tinggi, diperlihatkan kekayaan dunia ini, maka iblis katakan semua kekayaan dunia akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Tapi Yesus mengatakan yang harus disembah adalah Yahweh Elohim, maka menyingkirlah iblis. Kita lihat di sini. Ketaatan Yeshua HaMasyiah melakukan firman Yahweh membuat dia melakukan kehendak daripada Bapa, dan dia menjadi juru selamat bagi manusia. Dan itu kita tahu di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1-11 itu pencobaan tadi. Nah, sekarang apa perintah Yahweh yang harus kita taati? Ya, yang pertama-tama kita harus mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita. Itu perintah yang sangat penting. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Guru, manakah perintah yang terbesar di dalam Torah? Dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita perhatikan di sini bahwa yang harus kita lakukan perintah Yahweh, pertama-tama mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita. Perintah yang kedua, mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita tahu, saudaraku, di akhir zaman ini, dengan situasi keadaan dunia yang semakin sulit, semakin banyak badai di mana-mana, terjadi kejahatan di mana-mana, itu menunjukkan bahwa manusia sudah kehilangan kasih. Baik kasih terhadap Yahweh, baik kasih terhadap sesama sudah hilang. Kalau dia memiliki kasih terhadap Yahweh, memiliki kasih terhadap sesama, maka dia akan memperhatikan apa yang menjadi keperluan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan di dalam bencana-bencana saling menolong satu dengan yang lain. Oleh karena itu, lakukan perintah Yahweh itu, mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budimu, dan mengasihi sesamamu. Jika engkau melakukan hukum itu, engkau pasti selamat.
karena itulah yang Yahweh perintahkan kepada kita. Kalau tadi Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak, satu-satunya anak yang sudah ditunggu 25 tahun harus dipersembahkan. Abraham dengan tulus mengasihi Yahweh. Dia lebih mengasihi Yahweh daripada mengasihi tubuhnya, daripada mengasihi anaknya. Karena itulah yang terpenting. Sekarang ini ada banyak orang mengatakan aku mengasihi Yahweh, tetapi di dalam hidup sehari-hari doa pun tidak, baca firman pun tidak. Maka itu salah satu bukti bahwa manusia pura-pura mengasihi Yahweh, tapi nyatanya tidak demikian. Oleh karena itu kita harus mengasihi Yahweh dengan segenap hati kita, jiwa dan akal budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan kita tahu di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-5, dengar hai Israel, Yahweh Elohim itu Yahweh itu Esa, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi itu ditegaskan sekali. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh menyembah berhala-berhala. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai dengan 6, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Mungkin sekarang ini ada sekelompok orang masih menyembah patung dan segala macam. Tapi yang saya perhatikan di akhir zaman ini, berhala-berhala orang justru sekarang ini pekerjaannya, usahanya, main handphone, main game, dan macam-macam hobinya. Dia lebih taat kepada aturan permainan gamenya, lebih taat pada aturan kerjanya, usahanya, daripada taat kepada Yahweh. Karena apa? Karena dia mempunyai keinginan, kebutuhan jasmani dulu, nanti urusan rohani. Ini sama dengan penyembahan berhala, bukan lagi dalam bentuk patung gambaran mungkin seseorang yang tinggi besar, bukan. Tetapi dia menyembah otaknya atau menyembah pengetahuannya, dia menyembah pekerjaannya, dia begitu taat tepat waktu datang bekerja atau ke kampus atau ke sekolah, tetapi tidak taat menyembah kepada Yahweh. Ini salah satu berhala-berhala di akhir zaman ini, berhala modern, lebih mengutamakan hal-hal dunia daripada hal-hal yang rohani. Yang berikutnya, kita harus tunduk kepada Yahweh dan melawan segala keinginan daripada si iblis. Tadi saya sudah singgung bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, tetapi dia melawan kepada si iblis itu. Berbeda dengan Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 4-6, iblis katakan, Hawa, makan saja buah pohon itu, kamu tidak akan mati, tapi kamu sama seperti Yahweh itu. Hawa melihat buah pohon itu menarik dan dia petik, dia makan. Begitu juga Adam, dia ambil, dia makan. Setelah itu mereka jatuh dalam dosa. Mereka tunduk pada iblis, bukan tunduk pada Yahweh. Di akhir zaman ini, kita harus belajar benar-benar tunduk pada Yahweh. Artinya apa yang Yahweh katakan lakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Itu namanya kita tunduk pada Yahweh itu. Di dalam aturan atau mungkin berlalu lintas ketika ada lampu merah, saudara taat, tidak menerobos. Ketika engkau menerobos lampu merah akan ada kecelakaan. Begitu juga dalam hidupmu sehari-hari. Jika engkau tahu Yahweh katakan itu tidak perlu engkau lakukan, tapi engkau tetap lakukan, tunggu saat yang kau pasti kena sanksi atau hukuman.
Oleh karena itu, kita harus tunduk pada Yahweh dimanapun kita berada. Jangan juga seperti kita ingat Yunus pasal 1 ayat 1-4. Yunus diperintahkan pergi ke kota Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis, dan ketika dia naik kapal, kapalnya dilanda badai, dan juga Yunus harus dibuang ke dalam laut, dan ketika dibuang ke dalam laut, Yahweh perintahkan ikan besar memakan dia, dan di dalam perut ikanlah Yunus bertobat. Kita lihat di sini, kalau tidak taat pada Yahweh, ada konsekuensinya, ada sanksinya, ada hukumannya. Tapi ketika Yunus bertobat di dalam perut ikan, maka ikan mengeluarkan dia setelah di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Bisa kita bayangkan seperti apa penderitaan Yunus dalam perut ikan karena tidak tunduk pada Yahweh. Maka di zaman akhir ini, belajarlah engkau tunduk pada Yahweh, sekalipun mungkin ada konsekuensinya. Engkau dihindari orang, engkau dibenci orang, engkau dikucilkan orang, tidak apa-apa. Orang tidak menyelamatkanmu, tapi ada Bapa Yahweh yang menyelamatkanmu, maka tunduk pada Yahweh saja, bukan pada manusia. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus tekun berdoa. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mau disalib, dia berdoa sampai 3 kali. Dia katakan, Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Kita yang mau taat pada Yahweh harus tekun berdoa. Tuhan Yesus saja tekun berdoa. Dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39 dikatakan tadi dia 3 kali berdoa. Maka dalam menghadapi situasi keadaan dunia yang semakin rusak saat ini, belajarlah engkau tekun berdoa seperti yang dialami oleh Daniel pasal 6 ayat 10. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani, pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Dan dia sujud 3 kali sehari berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya, sebagaimana dia melakukan sebelumnya. Sudah ada aturan, tidak boleh bermohon kepada dewa manapun, kepada siapapun selama 40 hari. Kalau dia melakukan bermohon kepada dewa manapun atau kepada siapapun, maka dia akan dibuang ke dalam gua singa. Daniel setelah mendengar itu bukannya takut, tapi justru dia tekun berdoa. Taatlah engkau berdoa di dalam situasi dunia yang semakin rusak, yang semakin parah. Jangan taat berdosa. Bangun pagi khawatir, bimbang, cemas, itu dosa. Orang yang sering khawatir, takut, cemas, bimbang itu adalah orang yang meragukan Bapa di surga. Karena apa? Dia lebih melihat kemampuannya, melihat keadaan sekelilingnya daripada kemampuan kuasa Yahweh itu. Jadi engkau harus tekun berdoa dalam situasi saat-saat sekarang ini, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Benar-benar kita butuh kekuatan khusus seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dan kita ingat ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singanya tertidur. Singa itu gambaran daripada pekerjaan si iblis. Kalau engkau hidup di dalam Yeshua HaMashiach, tekun berdoa, engkau pasti menang melawan segala pekerjaan si iblis itu. Maka taatlah berdoa setiap hari. Jangan kalau ada masalah besar baru berdoa, kalau sakit baru berdoa, kalau udah sembuh tidak berdoa. Ini salah. Mau sakit, mau sembuh, apapun keadaanmu, tekunlah berdoa seperti yang dilakukan oleh Daniel tadi. Berikutnya kita harus tekun membaca, merenungkan firman Yahweh supaya kita melakukan kehendak Bapa. Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran,
firman-Mu adalah kebenaran. Karena firman itu adalah Yahweh itu sendiri. Maka kalau engkau ingin hidupmu benar, baca firman Yahweh itu tiap hari, renungkan, lakukan, itu namanya engkau taat kepada Yahweh itu. Jangan seperti Adam dan Hawa. Dibilang jangan makan buah pohon yang di tengah taman, justru dia makan karena diperintahkan sama si iblis. Di akhir zaman ini, iblis mempengaruhi engkau supaya engkau sibuk dengan hanya membaca, lihat Facebook, WA, dan segala macam, tapi nggak baca Alkitab, tidak merenungkannya, tidak melakukannya. Ketika datang Tuhan Yesus, engkau tidak mungkin bisa berkenan kepadanya. Maka mumpung masih ada waktu, bangun pagi engkau doa, baca firman, renungkan, praktekin firman itu, yakini firman yang sudah engkau baca itu, maka engkau pasti menang. Berikutnya kita harus taat pada perintah Yahweh, sebagaimana Abraham tadi, bawa anakmu ke daerah Moria, persembahkan dia kepadaku. Dia lakukan sesuai dengan perintah Yahweh. Dia nggak berkata, aku kan sudah lama menunggu anak ini, kenapa harus dipersembahkan lagi? Gimana sih? Abraham tidak bertanya demikian. Begitu Yahweh katakan, bawa anakmu persembahkan daerah Moria, Abraham taat. Kalau engkau ingin diberkati, kalau engkau ingin selamat, taati perintah Yahweh itu. Jangan engkau lebih taat pada perintah manusia, aturan di kantormu, aturan di kampusmu, di sekolahmu. Lebih taat engkau daripada firman Yahweh. Itu sudah kesalahan besar. Karena menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, manusia diarahkan kepada hal-hal dunia sehingga tidak taat kepada perintah Yahweh. Maka jika engkau ingin selamat, lakukan perintah Yahweh itu supaya engkau selamat. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mentaati Yahweh itu? Kita tidak boleh khawatir tentang makan, minum, dan pakaian kita. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 30-34. Engkau lihat ya, bunga di ladang tidak menanam, tidak menabur, tapi mereka tumbuh dengan baik, dipelihara oleh Yahweh. Maka engkau lebih daripada itu. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di surga menyediakan itu kepadamu. Tapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Artinya, pegang janji Yahweh itu ya dan amin. Kalau Yahweh berjanji memelihara kita sampai kesudahan zaman, Dia pasti tepati itu. Jangan khawatir. Sekarang ini begitu banyak orang khawatir, gimana ya besok ya, gimana minggu depan, gimana bulan depan, tahun depan. Gak usah khawatir. Engkau punya Bapa di surga yang menjamin makan, minum, dan pakaianmu. Jangankan itu, surga Dia siapkan bagimu. Orang yang khawatir itu menandakan bahwa dia tidak percaya sepenuhnya kepada Bapa di surga. Kalau engkau percaya kepada Bapa di surga, maka jangan khawatir. Itu perintah Yahweh, bukan perintah manusia. Berikutnya kita harus beribadah kepada Yahweh itu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihat kamu agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Bait suci yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Karena Tuhan Yesus sudah hadir dalam diri kita, bukan tempat ibadah bait suci. Jangan di tempat ibadah engkau tidak ngomong kotor, tidak merokok, tidak mabuk, tetapi di luar tempat ibadah engkau melakukan hal-hal yang demikian, itu sama dengan engkau menyembah
batu, menyembah benda mati. Padahal bait suci yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Jadi kita harus beribadah kepada Yahweh bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu, bukan hari lain, tapi setiap saat karena bait suci itu adalah tubuh kita. Maka jaga kekudusan bait suci itu setiap saat, supaya engkau masuk surga. Berikutnya kita harus siap sedia atau berjaga-jaga menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42 dan 44 dikatakan demikian, bahwa oleh karena itu berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Di ayat 44, sebab itu kamu juga bersiap sedialah karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Di saat-saat sekarang ini perlu kita mentaati perintah Yahweh supaya kapanpun Tuhan Yesus datang jemput kita, kita pasti selamat karena taat pada perintah Yahweh. Tapi jika engkau tidak taat, maka siap-siaplah engkau masuk dalam penghukuman kekal seperti si iblis karena dia tidak taat kepada Yahweh. Oleh karena itu, mumpung masih kita diberikan kehidupan, marilah kita taat kepada Yahweh, bukan hari tertentu, bukan saat tertentu, tapi setiap saat. Taatlah pada Yahweh, ikuti perintahnya supaya engkau selamat dan diberkati oleh Bapa di surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bagaimana kami diingatkan kembali menjelang kedatangan Bapa yang kedua kali, Yeshua HaMashiach. Maka kami harus taat pada firman-Mu supaya kami menang, supaya kami kuat, supaya kami selamat. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu supaya mereka bertekun untuk membaca merenungkan firman-Mu, berdoa dan menyembah Engkau, dan juga menjaga kekudusan tubuh mereka sebagai bait suci-Mu. Karena tubuh kami ini adalah bait suci-Mu, dan kami harus jaga setiap saat, dan kapanpun Tuhan Yesus datang, kami siap karena kami hidup kudus dan benar. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati setiap gereja-Mu, persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.